wabarakatuh. Di sini saya ingin menyelesaikan salah satu remedial saya, yaitu di mata pelajaran kimia. Nah, di sini saya sudah ada soal. Suatu cuplikan hanya mengandung unsur nitrogen dan oksigen. Bila dalam 152 gram cuplikan terdapat 56 gram nitrogen, maka rumus empiris senyawa tersebut adalah ARN sama dengan 14 dan ARO sama dengan 16. Nah, cara mencari rumus empiris senyawa tersebut adalah kita mencari diketahuinya dulu. Jadi diketahuinya itu massa cuplikan massa cuplikannya itu 152 gram. Dan setelah itu diketahuinya itu ada massa nitrogen. Massa nitrogen yaitu 56 gram. Nih, 56 gram dan massa cuplikannya itu 52 gram. Dan di sini juga ada massa oksigen. Cara mengetahui massa oksigennya itu berapa, kita mencari dengan cara massa cuplikan dikurang massa nitrogen. Nah, massa cuplikannya itu kan 152. Jadi 152 gram dikurang massa nitrogen. Massa nitrogennya itu 56 gram. Jadi sama dengan 152 dikurang 56 gram sama dengan 96 gram. Nah, jika diketahuinya sudah ditulis terus semuanya, tahap selanjutnya yaitu ditanya. Ditanyanya itu apa? Rumus empiris senyawa. Jadi yang ditanya itu rumus empiris senyawanya. Nah, setelah itu baru dijawab. Nah, rumusnya itu adalah mol N banding mol O. Nah, sama dengan di bawah deh. Sama dengan massa nitrogen atau massa N dibagi ARN atau AR nitrogen dibanding massa oksigen atau massa O dibagi ARO atau AR oksigen. Nah, sama dengan massa N-nya itu adalah 56. Jadi 56 dibagi atau per ARN. ARN-nya itu berapa? ARN-nya itu 14. Jadi 56 per 14 banding massa O-nya itu, massa oksigennya itu kan 96 per ARO-nya itu berapa? 16. Jadi ARO-nya itu 16.
Nah, setelah itu 56 dibagi 14 itu hasilnya 4. Nah, banding 96 dibagi 16 itu hasilnya adalah 6. Nah, 4 banding 6 itu masih bisa kita sederhanakan. Jadi, kalau disederhanakan hasilnya 2 dibanding 3. Nah, berarti hasil rumus empiris senyawa dari nitrogen dan oksigen yaitu hasilnya 2 banding 3. Jadi jawabannya yaitu yang B, N2O3. Nah, kita tulis saja di sini. Jadi hasil rumus empiris senyawa yaitu 2 banding 3 atau N2O3, nitrogen 2 banding oksigen 3. Jadi hasilnya yang B. Oke, di sini saya punya soal lagi. Diketahui KFAR sama dengan 1,86, ARH sama dengan 1, ARC sama dengan 12, dan ARO sama dengan 16. Di buku air dalam radiator mobil yang berisi cairan dengan perbandingan 62 gram etilen glikol HOCH2 CH2OH dalam 500 gram air adalah. Nah, jadi diketahuinya itu massa etilen glikol atau massa telarutnya yaitu 62 gram. Terus massa pelarut air itu 500 gram. Nah, MR dari HOCH2 CH2OH itu MR-nya 62 dan KF-nya itu 1,86 derajat Celcius per M. Nah, ditanyanya itu apa? Yang ditanyanya itu di buku air. Di buku air itu simbolnya TF. Jadi kita jawab, kita mencari masanya dulu. Nah, cara mencari massa yaitu massa telarut dibagi MR, terus dikali 1000 dibagi massa pelarut. Massa telarutnya itu kan massa etilen glikol. Nah, massa telarutnya itu 62 gram dibagi 62 yang ini itu MR-nya, MR dari HOCH2 yang ini, MR dari itu 62 dikali 1000 dibagi 500-nya itu massa pelarutnya itu kan 500. Nah, 62 dibagi 62 dikali 1000 per 500 hasilnya itu 2 molal. Nah, setelah mencari hasil 2 molal, tahap selanjutnya itu kita mencari delta TF. Rumus dari delta TF yaitu KF dikali M. KF-nya itu 1,86. KF-nya itu 1,86. Nah, dikali 2, 2-nya itu massa dari 2 ini, 2 molal. Nah, habis itu 1,86 dikali 2 itu hasilnya 3,72 derajat Celcius.
Nah, setelah mencari delta TF ya, baru kita dicari TF-nya, titik beku airnya. Nah, rumus mencari titik beku air itu TF 0 dikurang delta TF. Di sini tuh TF 0 itu 0. TF 0 itu 0. Terus dikurang. Kenapa kurang? Karena ini penurunan titik beku air. Kalau penurunan titik beku air ini dikurang. Nah, dikurang sama delta TF. Delta TF-nya itu yang tadi 3,72 derajat Celcius. Nah, hasilnya itu minus 3,72 derajat Celcius. Berarti jawabannya yaitu yang C. Oke, selanjutnya di sini saya punya soal konstanta kenaikan titik didih untuk benzena adalah 2,53 derajat Celcius per mol. Jika titik didih benzena murni adalah 80 derajat Celcius, berapakah titik didih larutan 5,0 gram naftalena C10H8 dalam 100 gram benzena? Nah, untuk mencari ini kita mencari diketahuinya dulu. Diketahui massa terlarut naftalena yaitu 5,0 terus massa pelarut benzena yaitu 100 gram benzena. Nah, mR naftalena itu adalah dari ini. Kenapa bisa? Karena C-nya itu kan 12. Nah, 12 di sini 10. C dikali 10 dikali 12 itu jadi 120. Nah, H-nya itu 1. Ini H-nya 8. 8 dikali 1 itu 8. 8 kali 1 8. Nah, yang tadi 120 ditambah 8 jadi 128. Jadi mR naftalena itu 128. Nah, ini KB-nya itu 2,53 derajat Celcius. Nah, TB0 itu titik didih benzena murni yaitu 80 derajat Celcius. Nah, dari benzena murninya itu 80 derajat Celcius. Nah, setelah itu ditanyanya itu kenaikan titik didih dalam larutan. Nah, berarti setelah itu kita jawab. Untuk mencarinya itu kita mencari molalnya dulu. Rumus molal sama dengan massa terlarut dibagi mR dikali 1000 dibagi massa pelarut. Nah, ini massa terlarutnya itu 5,0 dibagi 128 dikali 1000 dibagi 100. Nah, hasilnya itu 0,39. Nah, setelah itu kita mencari delta TB. Rumus dari delta TB itu KB dikali M. Nah, sini KB-nya itu 2,53. KB-nya 2,53. Nah, dikali molal. Ini molalnya itu 0,39. Berarti ini molal. Nah, berarti KB-nya itu 2,53 dikali 0,39. Hasilnya itu 0,986. Nah, kalau kita sederhanain jadi 0,99. Nah, setelah itu kita mencari TB-nya. Rumus TB yaitu TB0 karena ini kenaikan titik didih jadi ditambah delta TB. Nah, sama dengan TB0 itu adalah titik murni dari benzenanya itu 80. Berarti 80 ditambah delta TB 0,99. Nah, berarti 80 ditambah 0,99 sama dengan 80,99.
Nah, kalau kita sederhanakan menjadi 81. Jadi jawabannya yaitu yang B.